Lalu, apa yang kamu lakukan kepada alam? Saya melakukan kepada alam dan memaki-makinya, dan secara tidak sengaja saya menghindaknya. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya? Ya iyalah Bu, saya sudah susah payah mengerjakan tugas. Alam malah enak-enak yang mengetek tugas saya. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah dan tidak rela tugasmu dicontek oleh temanmu begitu saja. Ibu sangat menghargai perbuatan kamu yang tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Sekarang, coba kita pikirkan, apa perbuatan kamu yang marah sampai mengebrak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antara teman Bu. Ya, benar sekali. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak untuk kamu? Penting Bu. Jadi, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya akan lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Saya bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Apabila ada teman yang menyakit, saya akan melaporkan kepada ibu sebagai wali kelas saya. Ya, tepat sekali Nia. Tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Semoga kamu bisa melaksanakan apa yang sudah kamu sampaikan untuk memperbaikinya. Tetap semangat ya Nia. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kandang Jati Wetan, Ibu Endah Wahyuningsih SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kandang Jati Wetan. Yang kami hormati Ibu Indah Tri Imami sebagai narasumber dalam aksi nyata budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga bisa melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa berada di alam yang penuh barokah ini. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah, berharap semoga acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu sekalian,
acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Ibu Indah Tri Imami SPDSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu guru yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabatnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam meluangkan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya untuk menyampaikan aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Next. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, marilah kita belajar bersama. Karena di sini intinya adalah kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini, kita buat kesepakatan kita dulu ya. Ya, kesepakatan sebelum kita mengikuti, kira-kira apa kesepakatan kita pada siang hari ini? Itu Bu, saya Ya, monggo. HP mungkin di silent Bu ya. Oh, HP di silent. Mungkin bisa ditulis? Ya. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat HP untuk di silent? Sepakat. Ya, selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Kalau mau bertanya, ajukan mana? Oh, iya. Kalau mau bertanya ajukan jalan bagaimana? Setuju. Ada lagi mungkin? Berpartisipasi aktif mungkin Bu. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan begitu. Oke. Bagaimana? Sepakat. Dalam kegiatan. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Ada yang mau menambahkan? Mungkin boleh izin ke kamar mandi, biasanya ada seperti itu. Oh, tidak merokok ketika kegiatan gitu. Bagaimana Bapak? Sepakat? Oke.
merokok ketika kegiatan. Iya, mungkin ada lagi atau cukup? Cukup, oke, baik. Terima kasih kesepakatannya. Saya bacakan sekali lagi kesepakatan kita pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah HP di silent. Kemudian yang kedua, kalau mau bertanya, acungkan tangan. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Yang terakhir adalah tidak merokok ketika kegiatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai, kita regangkan otot-otot dulu ya Bapak Ibu, monggo kita stretching sebentar. Yuk. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah agak panas. Ya, Bu Thomas sudah. Sudah panas. Panas lu, ototnya sudah. Ya, next. Baik Bapak Ibu sekalian, materi budaya positif pada siang hari ini mencakup 7 materi. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Next. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Yang kedua adalah disiplin positif. Di sini secara ringkas adalah tentang kegiatan cobalah buka. Ketika boleh saya minta tolong? Boleh saya minta tolong? Pak Ubed dengan Pak Narawi mungkin bisa berdiri sebentar. Iya, di tempat aja sudah Pak, di tempat aja ya, biar kelihatan. Di sini kita bermain cobalah buka. Yang pertama Pak Ubed sebagai A, Pak Narawi sebagai B, gitu ya. Kemudian Pak Ubed mengepalkan tangan seperti menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian tugasnya Pak B, Pak Narawi adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan. Silakan membusuk. Silakan menggunakan berbagai cara untuk bagaimana caranya supaya Bapak A bisa membuka kepala tangannya. Berusaha apa? Apa yang berusaha apa? Kita lihat apakah bisa dengan menggunakan. Iya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira tadi sama ke Pak B berhasil membuka kepala tangan dari Bapak A? Tidak bisa ya. Kira-kira kenapa? Kenapa
Dari Pak Ubed dulu, kenapa tidak membukanya? Tidak semudah itu loh. Oh, tidak semudah itu. Seperti lagu ya, Pak? Iya. Kemudian Pak B, kenapa tidak bisa berhasil? Karena susah Bu. Oh, susah. Dirayu tidak bisa Bu. Oh, sampai dirayu tidak bisa gitu. Oh iya. Kenapa? Tidak bisa ya, Pak ya? Ya, tidak bisa. Masa digelitik nggak bisa? Digelitik tidak bisa, dimarahi tidak bisa, begitu. Iya. Sudah dirayu, Pak? Sudah Bu. Oh, sudah. Iya. Kira-kira dalam kegiatan ini siapa yang memegang kontrol untuk membuka kepala tangan? Apakah Bapak A atau Bapak B? Pak Ubed. Pak Ubed. Ya. Pak A lagi. Pak A. Bapak A. Karena kita upamakan Bapak Ubed itu sebagai Bapak A gitu. Ya, kemungkinan jawaban adalah seperti ini. Ada yang bersedia membuka, ada yang tetap bertahan untuk menutup kepala tangannya. Gitu ya. Tadi ternyata Bapak Ubed tetap bertahan, dia tidak akan membuka kepala tangannya. Pertanyaan ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Pak Ubed ya. Pak Ubed sendiri yang memegang kontrolnya ya. Apakah kita bisa membuka atau menutup kepala tangan itu? Bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya. Di sini psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi tentang guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dan diterima selama ada sebuah kemajuan yang berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Next. Disiplin positif. Dalam budaya kita, Bapak Ibu, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi yang intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri murid sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nilai-nilai kebajikan dari 6 organisasi atau institusi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, IBO Primary Years Program. Yang ketiga, 9 pilar karakter. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ya, nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya. Ini adalah ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan dari organisasi yang kedua adalah dari IBO Primary Years Program. Tentang sikap-sikap murid, yang pertama di situ ada 12. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai-nilai kebajikan dari institusi yang ketiga adalah next. Dari 9 pilar karakter dari Indonesia Heritage Foundation. Di situ ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, percaya diri, kepemimpinan, baik, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan dari institusi selanjutnya adalah dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di situ ada keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidupnya adalah peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingin-tahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nilai-nilai kebajikan dan selanjutnya adalah dari the 7 essential virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan dari proyek nilai-nilai kebajikan segala banyak Bapak Ibu, termasuk ada peduli, kejujuran, berprinsip, kesetiaan, baik hati sampai ke pengertian. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, mengandung nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Jadi perilaku kita sehari-hari pasti memiliki motivasi. Next. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal sebagai hukuman dan penghargaan. Next. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Konsep disiplin dengan
pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosar tahun 2004. Ciri-ciri dari restitusi adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran dan bukan paksaan. 4, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ada cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contoh kasus ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kira-kira mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kenapa disebut keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Terima kasih ya Bu, saya mencoba menjawab mungkin ya Bu ya. Nah, kalau menurut saya, mengapa keyakinan kelas? Karena kalau keyakinan itu timbul dari dirinya sendiri, yakin. Jadi mereka yakin akan, oh ini saya melakukan yang benar, jadi yakin. Nah kalau peraturan itu lebih ke kayak kita menaati aturan saja. Oh kalau tidak, ya nanti biasanya kena hukuman. Dan keyakinan itu biasanya dibuat bersama gitu. Nah kalau peraturan itu biasanya kita tidak dilibatkan. Jadi mungkin misalnya sekolah itu pasti punya peraturan, tentu tidak melibatkan muridnya untuk membuat peraturan. Begitu gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain menyanggah atau menambahi, Bapak Ibu? Ya, benar sekali ya. Kalau menurut saya juga seperti itu. Keyakinan kelas itu karena namanya keyakinannya. Berarti kita yakin karena kita buat sendiri, gitu. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan kelas itu kan dibuat, terkadang kita tidak ikut membuatnya, karena kita intinya hanya harus mengikuti, gitu ya. Ya. Terima kasih Bu Yuni. Baik, Bapak Ibu, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Pasti Bapak Ibu berpikir adalah untuk keselamatan. Tapi ada juga, iya. Lah itu motivasi ya Bu, ya motivasi karena takut hukuman, karena takut ada polisi di pertigaan sana begitu, ya. Itu mungkin motivasi yang pertama. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena kita berpikir mungkin demi keselamatan. Yang pertama menghindari dari panas, hujan, gitu. Karena mungkin motivasi awalnya juga seperti itu, menghindari polisi. Ya, betul sekali. Iya betul sekali. Saya juga seperti itu Bu awalnya ya.
Iya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita mungkin sadar bahwa menggunakan helm adalah untuk keselamatan kita sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Awalnya masker itu COVID itu kan Bu ya. Ya, zamannya COVID memang harus gitu ya. Masuk. Ya. Tapi sekarang memang sudah jarang yang memakai masker. Ada mungkin hanya tetap pakai. Oh iya. Ketika naik sepeda mungkin ya Bu. Oh iya. Nah, karena tidak debu, palingan tidak kena debu, tidak panas, itu kan masuk dalam kesehatannya Bu. Keselamatan juga. Rambut hitam. Iya, skincare tidak hitam Berarti itu masuk ke dalam kesehatan ya Bu. Ya. Ya. Karena skincare tidak ditanggung BPJS. Ya betul sekali Bu, betul sekali. takut hitam. Nah, Bapak Ibu sekalian, membuat keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan siswa. Kita patuhi bersama-sama. Jadi kita yang buat, kita yang mematuhi. Kita juga yang membuat keyakinannya, kita juga membuat sanksi atau konsekuensinya di situ. Jadi kita yang buat, kita yang melaksanakan, melanggar, kita juga yang menerima konsekuensi. Karena konsekuensi kita buat bersamaan dengan keyakinan kelas itu, gitu. Kegiatan membuat keyakinan kelas yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi kita buat peraturan dulu. Dari peraturan-peraturan kelas itu kita buat kalimat positif sehingga kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi setelah kita buat jadi keyakinan, baru kita tempel, kita fixkan menjadi keyakinan kelas kita. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir yang penting adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatannya. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh pada orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Dari 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu, kita
mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Materi selanjutnya adalah restitusi, yaitu tentang 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Di sini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya dengan mata melotot, jari menunjuk dan menghardik. Biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu pasti yang terakhir selesai. Itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang keluar akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, bukan Pak. Kemudian dia sendiri, berapa kali Bapak memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi di sini kita membuat siswa merasa bersalah dengan suara yang lebih lembut. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi sebagai teman ini dengan nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Namanya pemantau adalah mengawasi. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Biasanya pertanyaan yang diajukan adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau. Yang terakhir adalah 5 posisi kontrol adalah sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Jadi setiap kelas pasti mempunyai keyakinan kelas. Apabila ada siswa yang melanggar, kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Pasti kita tanyakan, apa yang kita yakini? Apakah kamu yakin? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini murid kita arahkan untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai posisi sebagai penghukum di situ akan berkata seperti ini, patuhi aturan sekolah, berdiri depan barisan. Nah, pasti nunjuk-nunjuk marah, arti itu adalah ciri
dari penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Apabila menemui kasus seperti itu, berapa kali Pak Guru sudah bilang kamu, beritahu kamu sudah berapa kali kecewa Pak Guru sama kamu. Tidak dengan suara yang keras, dengan suara yang pelan, tetapi dapat membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman akan berkata seperti ini, ayolah yang tertib buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa sana. Ini. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Namanya memantau, mengawasi. Pasti hanya diingatkan, kamu sudah melanggar kan? Apa peraturannya? Konsekuensinya apa? Nah, disitu sebagai pemantau. Apabila sebagai posisi sebagai seorang manajer yang terakhir adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dari 5 kata-kata ini dapat menunjukkan 5 posisi kontrol yang ada. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah upaya memecahkan suatu masalah. Ya, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, dalam menstabilkan identitas di sini kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pasti semua perilaku itu memiliki alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua pasti memiliki motivasi internal. Ya, next. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, di situ adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita hanya menuntut siswa mengetahui kesalahannya, bagaimana siswa tersebut bisa mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Next. Nah, Bapak Ibu,
sebelum kita melakukan refleksi, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, silakan. Terima kasih ya Bu Mami. Tadi sudah saya lihat yang tadi Bu Mami menjelaskan 5 posisi kontrol ya. Di situ saya refleksi Bu. Ada penghukum ya Bu ya. Coba Bu mungkin bisa dikembalikan ke slide yang 5 posisi yang 5 tadi depan. Nah ini ada penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, kemudian ada apa ya Bu? Manajer dan pemantau. Tadi Bu Mami jelaskan di situ, saya langsung sadar Bu. Saya kok merasa selama ini saya itu ada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi sering sekali Bu saya, awas kamu ya. Padahal itu nggak boleh ya Bu, nggak boleh ya Bu. Gimana itu Bu? Saya sering Bu seperti itu, awas kamu ya. Kalau kamu nggak bisa, sudah ngomel saya itu Bu. Terus yang pembuat rasa bersalah itu juga seperti itu saya sering. Kamu kok seperti ini, sering gitu loh Bu, membuat apa ya Bu? Jadi siswa itu merasa bersalah, sudah mengecewakan dirinya, seperti itu Bu. Nah dari 5 ini yang sesuai yang tepat itu yang gimana tadi sudah saya lihat di segitiga restitusi ya Bu. Nah itu sebagai apa Bu? Kalau dari kelima ini Bu ya. Iya, terima kasih Bu Yuli. Ya. Baik Bu Yuli. Sepertinya kesadaran itu bukan hanya dimiliki oleh Bu Yuli sendiri. Sebelum saya mempelajari ini sebenarnya saya juga seperti itu Bu. Iya sama. Mungkin kita sama Bu ya. Kebanyakan memang siswa kita lebih nyaman ke itu. Karena ya kita secara tidak sadar kita berada di posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, di situ tujuan kita mempelajari ini sebenarnya bagaimana kita bisa berubah dari posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah untuk menjadi posisi sebagai seorang manajer, gitu. Tujuan kita ke situ. Jadi 5 posisi ini sebenarnya ada dan pasti ada di semuanya, pasti ada seperti ini. Jadi tinggal kita bagaimana kita mengubah yang awalnya posisi kita sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah, bagaimana kita bisa merubah diri kita menjadi seorang manajer, memecahkan suatu masalah menggunakan segitiga restitusi. Di situ kita bertindak sebagai seorang manajer. Jadi ketika siswa merasa berbuat kesalahan, bukan kita langsung menghukum gitu. Bagaimana kita menuntun siswa menyadari kesalahannya, kemudian dan siswa sendiri yang akan menemukan solusi dari permasalahannya itu, gitu, dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi posisi kita yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, bahkan sebagai pemantau, ada juga yang mau memantau. Ayo, biasanya kalau salah itu apa itu? Ya Pak, ayo. Nah seperti itu. Jangan yang langsung ke manajer. Iya, memang ya itu bagaimana kita berproses nantinya untuk bisa menjadi seorang manajer gitu. Kebanyakan seperti itu kadang, ayo pakai sepatu, gimana ayo. Nah itu kan kita memantau, mengawasi. Nah terkadang kita secara tidak sadar kita bertindak seperti itu. Nah sekarang monggo bersama-sama, namanya kita juga belajar saling sharing bagaimana kita mengubah diri kita menjadi seorang manajer nantinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Siswa menyadari kesalahannya dan siswa sendiri pun nanti yang akan menemukan solusi dari permasalahannya itu. Itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Mami. Perlu berproses ya Bu ya. Iya, menjadi betul. seorang manajer. Betul. Berproses tentu membutuhkan waktu Bu. Kita tidak bisa langsung dari seorang pemantau menjadi seorang manajer. Tapi bagaimana kita berproses
untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya. 1 tahun 2 tahun. Terima kasih. Nah, proses itu waktunya monggo, kan tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita kan punya target. Oh, saya menargetkan dalam semester ini misalnya, atau dalam tahun ini saya harus bisa menjadi nabil. Itu target, itu berasal dari diri kita sendiri. Bagaimana kita akan mengubah diri kita, bagaimana kita bisa berusaha mengubah posisi kontrol kita dari seorang teman yang kadang, nah ini teman ini Iya, betul. Sering sekali teman. Malah kadang anak-anak itu nggak sopan, karena Nah. jatuhnya itu nggak sopan kepada gurunya. betul sekali, betul sekali. Itu tidak terjadi itu mungkin terjadi di mana-mana Bu ya, termasuk di sini. Yang kebanyakan biasanya bapak guru olahraga. Ya. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Kebanyakan seperti itu ya? Monggo Pak Ubed mungkin ada. Monggo Pak Ben, mungkin ada tanggapannya Pak Ben. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni. Ya, kalau dari olahraga ini biasanya yang sering digunakan itu penghukum, karena lebih nyaman untuk gurunya. Iya, lebih simpel. Kalau manajer ini kan masih ngarang-ngarang kata-kata yang ya. Iya, sebenarnya tidak perlu mengarang kata-kata, Pak, karena Pak Guru olahraga itu jurusannya olahraga, bukan bahasa Indonesia. Tidak perlu mengarang begitu, Bapak ya. Jadi kita tanyakan saja. Dari pertanyaan itu kan kita tahu gitu. Kita tanyakan, kita gali permasalahannya apa dari anak. Jangan langsung memberikan hukuman, kita tanyakan dulu. Mungkin kebanyakan seperti itu ya Pak. Kenapa udah pakai olahraga? Sana orang udah pakai olahraga. Mungkin seperti itu. Nah itu kita rubah dengan suara yang sedikit lebih halus gitu. Kadang meskipun bapak guru olahraga ngomongnya gitu, tapi masih dianggap teman dengan anak-anak itu. Itulah kelebihan dari guru olahraga. Beri tepuk tangan untuk guru olahraga. Guru olahraga adalah guru idaman siswa. Iya, guru favorit. Iya, itu dalam kegiatan 17 Agustus masuk itu piala guru terfavorit ya. Iya. Jadi bagaimana untuk selanjutnya kita yang awalnya menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, kita merubah diri kita untuk menjadi seorang manajer. Kita gali permasalahan dari siswa itu apa, baru kita cari bersama sehingga siswa sendiri nanti yang akan menemukan solusinya. Begitu. Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Iya? Terima kasih waktunya Bu Ami. Untuk pemantau ini saya kira juga menurut saya Bu Ami ya, pemantau ini juga dibutuhkan. Karena kalau anak kita di rumah ada tugas kita memantau kan menurut saya hanya sebatas di WA group. Ayo monggo kerjakan tugasnya, kita pantau terus. Saya kira anak kalau dipantau, ya namanya anak kadang-kadang teledor apa. Dengan adanya pantauan, insya Allah anak akan selalu terjaga. Mungkin itu kalau setelah ada posisinya intinya ada negatifnya, permasalahan tetap enggak, kita baru melaksanakan manajernya gitu. Mungkin itu Oke, terima kasih Pak Firman. Mungkin di sini Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol restitusi ketika ada permasalahan dengan siswa begitu. Kalau kita mengingatkan siswa itu mungkin kalau menurut saya hanya mengingatkan gitu. Bedanya dengan ini ketika restitusi, ketika anak melakukan kesalahan gitu Pak. Ketika anak melakukan kesalahan, posisi kita sebagai pemantau. Jadi kalau tidak ada permasalahan beda gitu. Ini kan posisi kontrol restitusi ketika ada suatu permasalahan. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Begitu intinya. Nah, bukan sebagai pemantau ketika tidak ada kesalahan.
institusi ini ketika kita melakukan ada siswa yang melakukan kesalahan gitu Pak Firman. Mungkin ada tambahan Pak Firman? Tidak ada problem. Betul sekali. Terima kasih Pak Firman. Baik Bapak Ibu, sebelum ada tambahan, mungkin ada tanggapan? Cukup refleksi Bu Eva. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, saya ingin melakukan refleksi Bapak Ibu. Linknya saya kirim di grup, oke? Siap. Ya, terima kasih, semangat Bu. Tidak kenal waktu, semangat, harusnya memang seperti itu. Kita sebagai seorang guru harus tetap semangat. Terus semangat. Terus semangat. Ya, sudah ada di link grup ya Bapak Ibu. Monggo diisi, bisa dilihat di mana? Ya. Ya, diisi sekarang sudah Bu. Ini bukan PR ya? Siap Bu. Ya. Bisa. Bisa. Mungkin bisa diberi nama dulu Bapak Ibu. Di situ tidak ada namanya ya. Ya. Misalkan Pak Ubed gitu. Jadi di bawahnya jawabannya gitu. Nah di situ sudah ada 3 karena saya tidak tahu 3 orang itu siapa nantinya. Ya sudah ada tim 1, 2, 3, 4 orang. Pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2 ada 1 orang. Karena tidak ada namanya ini Bapak Ibu, jadi saya tidak tahu. Coba dicek di situ. Sudah masuk kan? Oh iya ini bawahnya Bu. Sip.
Ya, ini sudah benar malam sudah masuk Pak Firman, Pak Ubed, Bu Yuni. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan yang sudah mengisi sampai 4. Ada? Di tempatnya saja. Nanti saya kasih mikrofonnya. Saya yang jalan ke sana. Verifikasi bahwa Anda adalah manusia. Ternyata ada terdeteksi dengan manusia. Mau berarti kan? Ada apa ya? Ada apa? Mungkin Bapak Ibu ada yang menyampaikan, bisa menyampaikan di sini. Dari jawab pertanyaan yang pertama, apa yang Anda dapatkan dari diseminasi hari ini? Pak Narawi mungkin sudah, Pak Narawi nomor 1. Keselan ibu negara itu. Ayo. Ya, mungkin Pak Firman, monggo. Pertanyaan nomor 1 sudah, Pak. Monggo. Terima kasih. Dari pertanyaan apa yang Anda dapatkan dari diseminasi hari ini? Yang saya dapatkan ya Ibu, dengan adanya diseminasi hari ini saya paham cara menghadapi problem anak didik kita nanti lebih bagaimana cara menghadapinya. Itu kami. Terima kasih buat kami. Terima kasih Pak Firman. Itu pertanyaan yang pertama. Alhamdulillah, sebenarnya kita sama-sama belajar ini Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama bisa mengetahui dan bagaimana kita bertindak ke depannya. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin Bu Ira. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Anda setelah diseminasi? Perasaan saya sangat senang sekali karena saya mendapatkan ilmu baru. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ira. Pertanyaan yang ketiga, Bu Intan sudah selesai. Monggo yang ketiga. Pertanyaannya, adakah pembelajaran baru yang Anda dapatkan setelah diseminasi hari ini? Pentingnya menerapkan budaya positif. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Intan. Pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu, pertanyaan yang keempat mungkin bisa menjelaskan. Bu Novi, monggo. Terima kasih. Dari pertanyaan yang keempat, apakah ada penerapan ke depannya setelah Anda mengikuti diseminasi hari ini? Ada yang akan saya lakukan untuk ke depannya di lembaga kami, yaitu
seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu Indah Tri Imami, berupaya menjadi seorang manajer untuk siswa kami. Seperti itu. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Semuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, dari pertanyaan yang pertama, terima kasih atas partisipasinya. Ini saya pikir semuanya sudah menjawab di sini. Apa yang Anda dapatkan dari diseminasi hari ini? Belajar menjadi guru sebagai manajer. Intinya pentingnya menerapkan budaya positif di sekolah. Berusaha menjadi guru di posisi manajer. Budaya positif yang saya terapkan kepada anak didik seperti segitiga restitusi. Kemudian pemahaman-pemahaman yang bisa membantu saya menjadi seorang guru yang lebih baik lagi, seperti kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan lain-lain. Terima kasih kembali. Kemudian yang dari berusaha sebagai manajer sini. Dengan adanya diseminasi hari ini, saya paham cara menghadapi problem pada peserta didik. Kemudian di sini guru sebagai manajer, posisi kontrol yang baik adalah sebagai manajer dapat menyelesaikan permasalahan pada anak dengan sebagai seorang manajer. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, saya pikir semuanya Bapak Ibu intinya adalah sama, mendapatkan ilmu baru. Saya juga mendapatkan ilmu baru karena di sini kita sama-sama belajar. Yang ketiga, adakah pembelajaran baru yang Anda dapatkan setelah diseminasi hari ini? Cara menjadi guru yang baik, pentingnya menerapkan budaya positif, mendapat ilmu baru dalam menghadapi anak yang punya problem, kemudian tentang keyakinan kelas, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah ada penerapan. Saya akan mencoba setelah belajar kegiatan ini siap menerapkan di kelas ya, di kelas, kemudian akan menjadi guru yang bersifat manajer, kemudian menerapkan budaya positif. Semoga menjadi seorang manajer. Di sini saya akan mencoba melaksanakan budaya positif dan mencoba menjadi manajer. Alhamdulillah Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk mengisi refleksi pada kegiatan pada siang hari ini. Cukup sekian diseminasi dari saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktu yang telah disempatkan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dari pemaparan saya pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini acara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah pemaparan budaya positif dari Ibu Indah Tri Imami. Apa yang telah beliau sampaikan, mudah-mudahan kita mampu menerapkannya di lembaga kita masing-masing. Sesi berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nahrawi SPDI. Mari kita tutup acara ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita mendapatkan tambahan ilmu dari kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan tajina biha min jami'il awal wal akhir wa taghfirna biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'il
بالسيئات وترفعنا بها عند الأعلى درجات وتبلغنا بها أسر الغايات من جميع خيرات في الحياة وبعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai moderator untuk acara hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Wahyuningsih, Kepala SD Negeri Kandanjati Wetan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Tempat di mana Ibu Indah Tri Imami bertugas. Saya bangga kepada semua Bapak Ibu guru di SD Negeri Kandanjati Wetan ini, terutama Ibu Indah Tri Imami yang saat ini sedang menjalankan program guru penggerak angkatan 11. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini Ibu Tri Imami telah melakukan pengimbasan sebagai aksi nyata dalam program guru penggerak ini. Semoga pengimbasan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan guru semua, terutama dalam mengimplementasikan kepada murid-murid yang nantinya lebih disiplin dan dapat menambah motivasi belajar siswa dan dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa sehingga prestasi siswa akan meningkat dan siswa kita nantinya akan menjadi siswa yang berkarakter baik. Selamat kepada Ibu Indah Tri Imami yang telah melaksanakan pengimbasan dengan baik, lancar, dan dapat menambah pengetahuan rekan-rekan guru semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faruk Subaidi. Saya rekan kerja dari Ibu Indah Tri Imami di SD Negeri Kandanjati Wetan, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Menurut pendapat saya, pengimbasan yang telah dilakukan Ibu Indah Tri Imami tentang budaya positif untuk siswa-siswi, karena masih banyak siswa-siswi di sini sudah disiplin, tetapi disiplinnya itu karena faktor dari luar, bukan karena faktor dari dalam dirinya sendiri. Untuk kami sebagai guru, pengimbasan ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kami, terutama tentang disiplin positif. Kita juga dapat mengetahui bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai siswa. Apakah kita sebagai pemberi hukuman, kita sebagai pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Dan juga bagaimana kita menanamkan disiplin intrinsik di dalam diri siswa dan diri kita sendiri. Semoga dengan adanya diseminasi ini bisa kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita untuk membentuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Misalnya, apa kira-kira peraturan kelas kita? Peraturan kelasnya gimana misalnya? Siapa angkat tangan? Ya? Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Wah, bagus sekali. Nah, sekarang setiap anak pasti punya kan? Saya ini guru, saya ini gitu ya. Tidak boleh begini guru gitu kan. Nah, supaya kalian tidak rame, nah sekarang kita tuliskan di kertas ini ya. Tuliskan di kertas ini lalu kita tempel di sana. Jadi, kalian mau peraturan kelas kita itu seperti apa? Gitu ya.
Saya Hamibatul Madania dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku dari teman sekelas saya harus lebih banyak kesabaran dan dapat menghormati teman saya sesuai keyakinan kelas yang sudah kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.